PKPU 3 itu secara umum tahapan dia kan. tahapan pemilu Iya. sampai pada pelantikan tanggal 20 Oktober 2024. Nah, PKPU 4 itu adalah khusus Iya Kak. verifikasi, khusus pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Itu jadi hanya PKPU 4 itu menjawab salah satu fase tahapan di PKPU 3. Nah, PKPU 3 itu ada 13 tahapan besar. Salah satunya itu pendaftaran, verifikasi dan verifikasi dan penetapan. Itu baru salah satu. Nanti akan ada lagi pemutakhiran data pemilih dan seterusnya seperti itu. Jadi partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu kan terlebih dahulu itu meminta ke KPU untuk mengakses sipol. Jadi sistem partai politik ini yang disebut sipol itu akan digunakan oleh partai politik untuk memasukkan data-data persyaratan sebagai partai politik, seperti data kepengurusan 100% pengurus di setiap provinsi Indonesia, begitu juga pengurus kabupaten, pengurus kecamatan, dan anggota 1000 atau 1/1000 sesuai dengan jumlah penduduk setiap kabupaten. Nah, itu semuanya data itu dimasukkan ke dalam sipol. Nah, dari data sipol itulah KPU melakukan verifikasi administrasi. Data sipol ini yang dimasukkan oleh partai politik itu oleh KPU bisa dimasukkan ke dalam info pemilu. Jadi ada sebagian data-data dalam sipol akan dimasukkan ke dalam websitenya KPU RI info pemilu. Seperti misalnya di info pemilu ini ada wadah yang bisa diakses oleh masyarakat untuk melacak apakah masyarakat tersebut terdaftar sebagai anggota partai politik atau tidak. Itu bisa dilacak. Tentu dengan memasukkan nama, nicknya ke dalam melalui akun website info pemilu. Nah, apabila ada masyarakat yang kemudian dia terdaftar dalam partai politik, tapi ternyata bukan keinginannya sebagai terdaftar dalam partai politik itu, dia bisa memasukkan tanggapan. Jadi di info pemilu itu disiapkan juga wadah untuk memberikan tanggapan masyarakat terkait dengan tahapan verifikasi dan pendaftaran partai politik ini. Nah, ada form yang disiapkan oleh KPU RI untuk memasukkan tanggapan itu. Nah, tanggapan itu akan diproses oleh KPU RI sesuai dengan mekanisme yang ada untuk kemudian ditindaklanjuti apakah dia tentu akan ada klarifikasi kembali untuk dijadikan tidak memenuhi syarat yang bersangkutan, atau kalau dia mundur diri dari anggota partai politik atau mengaku bahwa bukan sebagai anggota partai politik. Jadi setelah ada tanggapan pasti akan dilakukan verifikasi. Oh, siap. Dan setelah itu Kak, kalau misalkan sudah dilakukan klarifikasi dan memang betul ini orang tidak terdaftar di partai politik dan tidak mau terdaftar di partai politik, apa yang dilakukan? Itu masuk TMS atau bagaimana Kak? Tentu akan TMS. Kalau yang bersangkutan tidak mengaku dirinya sebagai dan membuat pernyataan bahwa bukan sebagai anggota partai politik, kalaupun toh sebagai dia menyatakan mundur sebagai anggota partai politik, nah itu akan di TMS-kan namanya sebagai anggota partai politik.